이분이 받고 범죄는 커트. 회장가 드라이브. 이분이 네 회장가 다시 찼어. 성공! Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul S1. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Utara dan Korea Selatan disatukan untuk sebuah pertandingan. Namun saat disatukan, pemain Korea Selatan dan Korea Utara tidak langsung akrab. Konflik demi konflik pun terjadi. Nah, gimana sih ceritanya mereka bisa bersatu? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan pertandingan tenis meja pada Asian Games tahun 1990 di Beijing, China. Saat itu, Korea Utara dan Korea Selatan sedang memperebutkan tiket menuju final. Tim Korea Utara diwakili oleh Lee Bun-hee, sedangkan tim Korea Selatan diwakili oleh Hyun Jung-hwa. Mereka sama-sama tidak mau kalah sedikit pun. Namun pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Hyun Jung-hwa dari Korea Selatan. Nah, semenjak pertandingan tersebut, cerita tentang Korea Utara dan Selatan pun dimulai. 야, 두 선수 이건 뭐 거의 탁구 전쟁이네요. 성공! 우리 대한민국의 당당하게 결승에 진출합니다. Untuk menghadapi kejuaraan dunia bulan depan, pemerintah Korea Utara dan Selatan sepakat untuk membentuk tim Korea Bersatu. Sehingga mereka nantinya akan jadi satu tim. Mendengar hal tersebut, tim dari Korea Selatan banyak yang protes. Karena mereka tidak mau satu tim dengan Korea Utara. Namun keputusan tetaplah keputusan. Dan keputusan itu pun tidak bisa dirubah. Bagi mereka yang tidak suka, silahkan keluar dari tim. Maka dengan terpaksa mereka pun menyetujuinya. 4월에 있을 세계 탁구 선수권 대회 남북 단일팀을 내보내기로 원칙적인 합의를 선수권 대회 단일팀 구성을 제의해 선수 선발과 단장 문제를 제외한 점 우리 측 평화의 집에서 열린 2차 회담. 이게 말이 됩니까? 에? 그리고 북한 애들 때문에 누구는 대표팀에서 탈락하게 되는 거 아니에요. 정말 북한이랑 단일팀 되는 거예요? 야, 현정아, 너까지 왜 이래? 나도 좀 전에 감독직 잘렸어. 국가 결정에 불만들이 많은 것 같은데. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Jepang. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan budaya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tim Korea Utara semuanya tetap fokus, diam, dan tidak ada suara sedikit pun. Bawaan mereka semua sangat serius, bahkan hampir seperti robot. Berbanding terbalik dengan Korea Utara, Korea Selatan malah ribut, ketawa ketiwi, ada yang make upan. Bawaan mereka cenderung santai dan menikmati perjalanan. Saat di lobi hotel pun perbedaan antara keduanya sangat kelihatan. Tim Korea Utara berbaris rapi sambil menunggu antrian. Sedangkan tim Korea Selatan malah berantakan dan urak-urakan. 주목해 주시라요. 선수 동무들은 안전한 훈련과 경기 진행을 위하여 일단 열쇠를 받고 방으로 올라갑니다. Lee Bun-hee yang sekamar dengan juniornya yang bernama Sun Buk, ia baru pertama kali ikut turnamen tingkat dunia dan wajar saja raut wajahnya tampak tegang. Di sana Lee Bun-hee mencoba untuk mengajaknya mengobrol agar juniornya tidak khawatir dengan pertandingan yang akan mereka hadapi. Sedangkan Jung-hwa sekamar dengan juniornya yang bernama Yoon Jung. Dia selalu tampak ceria dan juga imut. Kemudian scene berpindah saat mereka semua sedang memperkenalkan diri satu sama lain. Yang pertama memperkenalkan diri adalah Choi Young-suk. Ia merupakan atlet perwakilan dari Korea Utara. Kemudian giliran Sun Buk untuk memperkenalkan dirinya. Namun karena dia yang paling muda di antara yang lain, Sun Buk pun merasa grogi dan gagap ketika perkenalan. Nah, saat gagap ini tim dari Korea Selatan menertawainya. Ada yang gak suka nih dari rekan setimnya. Lee Bun-hee pun langsung berdiri dan memperkenalkan dirinya.
Dia juga memprotes kenapa sih orang-orang Korea Selatan selalu meremehkan orang-orang lain. Junghwa yang tidak mau ketinggalan membalas dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan hanyalah bertujuan untuk menghibur, bukan untuk melecehkan. Sebenarnya sih tujuan dari tim Korea Utara itu baik, agar suasana di situ menjadi cair. Namun bagi Korea Utara itu merupakan pelecehan dan tak patut untuk ditertawakan. Lee Bun-hee dan Junghwa pun berdebat dengan pendapatnya masing-masing. Dan perdebatan ini usai saat kepala pelatih tim Korea Bersatu Jo Nam-pong datang. Dia memberikan sedikit pengarahan kepada seluruh anggota tim agar supaya bisa bekerja sama dalam pertandingan ini. 조선민주주의인민공화국 대표 선수 조선민주주의인민공화국 대표 선수 류순복입니다. 저는 이번이 첫 국제대회 출전이고 우리 순복 동무는 왜 이렇게 긴장을 하고 그러십니까? Malamnya saat acara penjambutan oleh tuan rumah, mereka semua menikmati hidangan yang disuguhkan. Ada yang bernyanyi dan ada juga yang bermain musik. Yeonjung tampak sedang PDKT dengan Choi Yong-sup. Dia terlihat senyum-senyum kepadanya. Terus, senior Oh yang kehausan mencoba meminta tolong kepada Il-sung untuk mengambilkan air yang ada di dekatnya. Namun beberapa kali dipanggil, dia nggak dengar. Senior Oh pun keceplosan mengatakan Il-sung dengan memanggilnya bodoh. Saat itu Yong-sup dengar, dan dia tak terima rekannya dipanggil bodoh. Yong-sup pun mendekati senior Oh dan mengancam kalau sekali lagi meremehkan anggota timnya, ia tak segan-segan menghajarnya. Senior Oh pun terdiam dan ketakutan. 주성모 이름 앞으로 조심하라. Kemudian scene berpindah saat pelatih Lee Eun-il dan kepala pelatih Jo Nam-pong sedang minum-minum bersama. Momen ini katanya untuk saling mengenal satu sama lain antar pelatih. Di sini terlihat pelatih Lee dengan pongahnya mengatakan kalau dia merupakan peminum kelas kakap. Dia tidak akan mabuk apalagi muntah. Namun kata-katanya itu tak terbukti. Kenyataannya baru beberapa kali saja pelatih Lee sudah mabuk berat dan parahnya ia juga muntah. Dasar pemula. 선수들에 대한 특단의 조치를 내리기 전에 우리로부터 제가 유일하게 탁구보다 잘하는 게 술입니다. 또 유일하게 못 해본 게 오바이트고요. Kemudian saat makan malam, senior Oh kembali berulah. Ia dengan sengaja memanggil Il-sung dengan mengejeknya. Yong-sup yang melihat langsung menghampiri senior Oh dan menghantapnya hingga terjatuh. Mereka berdua pun bertengkar. Semua orang yang ada di situ mencoba untuk melerainya. Namun tidak bisa, bahkan wartawan yang melihat langsung mengabadikan perkelahian tersebut. Perkelahian itu selesai saat Junghwa datang dan meneriaki mereka semua untuk berhenti. Benar saja, besoknya perkelahian mereka masuk ke dalam berita. Mereka digosipkan tidak akan bisa bersatu. Kedua pelatih pun dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya. Di hadapan pemimpin delegasi Park dan Choi, kedua pelatih itu tak berkutik sama sekali. Mereka hanya menunduk dan mengiyakan semua perkataan mereka. 우리가 웃음거리나 되자고 유일팀 한 거요? 대표팀 옷 벗고 싶어요? 참, 이 코치 죄송합니다. Karena sudah membuat masalah, mereka semua dihukum. Dan hukumannya adalah berlari dengan kaki diikat satu sama lain. Hukuman ini juga merupakan bentuk latihan agar mereka semua bisa bekerja sama dengan baik. Saat dihukum, banyak di antara mereka yang gagal berjatuhan. Dan hukuman ini tidak akan berhenti sampai mereka semua berhasil. Terus besoknya saat makan siang, Yeonjung masih mencoba mendekati Yong-sup. Kali ini dia memberikan secari kertas yang berisi ungkapan isi hatinya kepada Yong-sup. Namun saat akan memberikan, kertas itu diambil oleh senior Oh dan membacakannya di depan banyak orang. Yeonjung pun berusaha untuk mengambilnya kembali namun gagal. Dan ia pun tersipu malu di hadapan Yong-sup. 뭔데?
38장에도 꽃이 피었겠죠? 본 순간 광을 만나면 비계 하늘에 내려주신 운명이라고 생각했어요. 경섭 씨, 당신은 경섭 씨, 우리 함께 통일보다 더 극적인 드라마를 만들어 보아. Setelah kejadian itu, Yongjung mendatangi senior Oh dan mengancamnya. Yongjung meminta senior Oh merencanakan sesuatu agar Yongsup mau berkencan dengannya. Senior Oh menyuruh Yongsup untuk pergi ke atas atap. Tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh senior Oh, Yongsup pun memenuhi keinginannya. Saat di atas atap, ternyata Yongjung sudah menantikan kedatangan Yongsup. Yongjung pun sudah berdandan dengan cantik dengan senyumnya yang imut. Senior Oh dan yang lainnya pergi meninggalkan Yongsup sendiri. Ia pun lalu mendekati Yongsup dan di sana mereka pun mulai berkencan. Yongjung selalu mendekati Yongsup tapi Yongsup selalu menjauh. Tak tahan dengan kondisi tersebut, Yongsup pun berbohong dengan mengatakan kalau dia sudah menikah dan jangan mencoba mendekatinya lagi. Mendengar hal tersebut, Yongjung kaget dan patah hati. Ternyata pria idamannya telah menikah. 결혼했쇼. 평양에 섹시가 있단 말입니다. 미안합니다. Setelah itu, siangnya mereka sedang latih tanding di mana tim Junghwa melawan tim Lee Bun-hee. Walaupun ini hanya latihan, tapi pertandingannya cukup sengit. Keseriusan kedua tim hampir seperti sedang turnamen. Di akhir pertandingan, mereka semua sedikit cekcok. Salah satu tim beranggapan bola terakhir yang dilemparkan oleh Junghwa itu seperti masuk. Tapi orang-orang dari tim Lee Bun-hee mengatakan itu nggak masuk. Sehingga mereka semua beradu argumen dan tidak tahu apakah bola ini masuk atau enggak. Hingga akhirnya Junghwa mengatakan bola itu nggak masuk dan ia langsung pergi dari tempat tersebut. 안 맞았어. Turnamen yang dinantikan pun akhirnya tiba. Saat itu semua orang sangat antusias ingin menonton. Pertandingan kali ini ada 5 babak, di mana 4 babak pertama tunggal, sedangkan yang terakhir adalah ganda. Dan pemain pertama yang diutus ke pertandingan adalah Sunbuk. Saat akan bertanding, ia kelihatan sangat gugup. Mungkin saja ini adalah pertandingan tingkat dunia pertamanya, sehingga dia belum terbiasa dengan suasananya. Begitu pertandingan dimulai, benar saja Sunbuk tanpa kewalahan menghadapi lawannya. Ia sering kebobolan yang membuatnya kalah di pertandingan tersebut. Babak kedua dimainkan oleh Lee Bun-hee. Sebagai pemain senior, dia tidak kewalahan dalam menghadapi lawannya, dan dia pun menang di babak tersebut. Babak ketiga dimainkan oleh Yongjung, dan babak keempat dimainkan oleh Junghwa. Sedangkan yang kelima ganda antara Lee Bun-hee dan Sunbuk. Dan pertandingan hari itu dimenangkan oleh tim Korea. Begitu selesai pertandingan, kedua pelatih tampak terheran-heran dengan Sunbuk. Karena saat latihan, dia sangat kompeten dengan skillnya. Tapi ketika di pertandingan yang sebenarnya, ia begitu gugup. 계속 공이 가운데로 몰리면 안 되거든요. 유수복 드라이브. Di pertandingan keduanya, Sunbuk melakukan kesalahan yang sama. Saat di ruang ganti, semuanya dia membisu dengan hasil pertandingan kali ini. Kemudian pelatihnya datang dan memberikan semangat untuk timnya. Saat itu, Sunbuk mendatangi pelatihnya dan meminta dirinya untuk diganti dengan Junghwa. Dia sadar kemampuannya belum bisa mengimbangi Lee Bun-hee yang sudah senior. Kemudian mereka semua pulang, dan saat hendak masuk hotel, Lee Bun-hee memanggil Junghwa untuk mengobrol sebentar. Ketika mereka berjalan berdua, Lee Bun-hee menceritakan kenangannya saat pertama kali bermain pingpong. Lalu tiba-tiba Lee Bun-hee meminta Junghwa agar mau menggantikan Sunbuk dalam permainan ganda. Singkat cerita, Junghwa yang saat itu tidak menjawab dan besoknya tiba-tiba dia datang dan mereka berdua pun akhirnya berpasangan. Ketika mereka berdua berpasangan, kemenangan demi kemenangan pun didapatkan. Semua lawannya dapat ditaklukkan dengan mudah. Ini wajar karena kedua pasangan itu merupakan pemain terbaik dari kedua negara tersebut. 그렇죠. 네, 현종아 드라이브. 네, 너무 좋습니다. 드라이브. 현종아 스매시. 현종, 두 선수 호흡 너무 좋네요. 네, 이번에 드라이브 성공. Setelah itu, kedekatan antara kedua tim mulai terjalin. Mereka pun semua kompak dalam segala hal. Bahkan saat malam pun, mereka sembunyi-sembunyi duduk bersama sambil makan-makan di luar hotel. Setelah itu, saat berjalan di lorong-lorong, tanpa sengaja mereka bertemu dengan tim Cina. Bola yang jatuhkan oleh Lee Bun-hee diinjak oleh salah satu tim Cina. 对不起，我知道了。뭐 하는지 시간.
우리 팀 건드리지 말라고. Dan saat jalan pulang, suasana bis tidak seperti di awal. Tim Korea Utara dan tim Korea Selatan sudah membaur satu sama lain. Mereka sudah seperti teman dekat berkat kebersamaan yang mereka lalui sebelumnya. Kebersamaan itu tidak membuat semua orang senang. Kepala Keamanan Jang Myung-gok tidak menyukai hal tersebut. Menurutnya, kebersamaan mereka itu membuat tim Korea Utara menjadi lembek dan tidak disiplin. Dia pun meminta Pak Choi untuk memisahkan mereka semua. Besoknya, kedua tim disuruh pergi liburan sebagai alasan karena telah berhasil memenangkan setiap pertandingan. Namun fakta di balik semua itu adalah untuk mencari tahu barang-barang yang disembunyikan oleh para pemain tim Korea Utara. Tim keamanan Korea Utara memeriksa satu persatu kamar pemain dan mengobrak-abrik kamar mereka. 시작하라. Di sisi pemain, liburan ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka. Semuanya sangat bahagia begitu mendengar pengumuman ini. Mereka semua memanfaatkan liburan ini untuk menjelajahi tempat wisata yang ada di Jepang. Senior Oh yang tahu kalau Young-sup berbohong kemudian mencoba mendekatkan kembali Young-jung dengan Young-sup. Dan di sanalah Young-sup mengatakan yang sebenarnya. Dia sebenarnya khawatir bagaimana kalau dia mulai menyukai Young-jung. Dan mereka harus berpisah ketika pertandingan selesai. Perpisahan inilah yang membuat Young-sup tidak kuat kalau dia beneran suka sama Young-jung. Young-sup kemudian merangkul Young-jung sebagai permintaan maafnya karena telah berbohong kepadanya. Saat yang lain sedang bersenang-senang, Junhwa lebih memilih mengisi liburannya dengan memperhatikan lawan terberatnya yaitu dari tim Cina. Dia menganalisa setiap gerakan yang dilakukan oleh tim dari Cina. Kemudian Sunbuk datang dan mengatakan kalau Lee Bun-hee sedang tidak enak badan. Sunbuk meminta Junhwa untuk menemaninya saat liburan itu. Setelah dicek, ternyata kondisi Lee Bun-hee sangat mengkhawatirkan. Lee Bun-hee terlihat sangat pucat dan hampir tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Junhwa kemudian membawa Lee Bun-hee ke rumah sakit untuk mengobatinya. Setelah dibawa, kondisi Lee Bun-hee semakin membaik dan meminta Junhwa untuk tak terlalu khawatir terhadapnya. 이분이 정신 좀 차려봐. Di tepi pantai, mereka berdua saling curhat satu sama lain. Junhwa kemudian menceritakan bagaimana awalnya mulai menyukai pingpong. Kedekatan ini membuat pertemanan di antara mereka semakin kuat. Malamnya, saat mereka semua pulang dari liburan, para petinggi dari kedua negara tersebut mengumpulkan mereka di lobi hotel dan mengumumkan kalau tim Korea Bersatu ini tidak bisa dilanjutkan dan menyuruh semua tim Korea Utara untuk pulang. Alasannya, kedua tim telah melanggar peraturan dan perintah yang telah diberikan. Buktinya, ada banyak sekali makanan dan minuman yang ditemukan saat mereka menggeledah kamar masing-masing tim. Melihat hal itu, tim Korea Selatan menepis tuduhan tersebut. Mereka melakukan itu agar bisa lebih membaur dengan tim Korea Utara. Namun aturan tetaplah aturan. Penjaga keamanan dari tim Korea Utara tetap memulangkan mereka. Tim Korea Utara yang tidak bisa melawan hanya bisa mengikuti perintah yang diberikan dan dengan berat hati mereka semua menyudahi kebersamaan tersebut. Tim Korea Selatan tampak berusaha keras membujuk petinggi dari Korea Utara. Mereka tak tahan rekan setimnya diperlakukan seperti itu. Namun dengan bujukan seperti apapun para petinggi itu tidak mau mendengarnya dan tetap akan memulangkan tim Korea Utara. 끝까지 뜻을 이루지 못하게 된 건 매우 유감입니다. 짐 싸고 전원 대기하라. 모든 책임은 저국에 돌아가 묻겠어. Besoknya pertandingan tetap berjalan seperti biasanya. Namun kali ini hanya tim Korea Selatan lah yang bertanding. Tim Korea Utara hanya bisa melihat pertandingan tersebut dari siaran TV masing-masing. Singkat cerita, tim Korea Selatan berhasil memenangkan pertandingan dan akan berhadapan dengan tim Cina pada pertandingan final. 남과 북이 힘을 합쳐 멋진 이변을 만들어주기를 정말 간절히 응원하겠습니다. Sehari sebelum final, saat akan menaiki bis, tim Korea Selatan memohon dengan sangat agar mereka diperbolehkan untuk bertanding pada final kali ini. Karena bagi mereka, kemenangan bukanlah segalanya,
Tapi ikatan pertemanan yang terjalin selama pertandingan inilah yang paling mereka inginkan. Mereka mau ke final asalkan tim Korea Utara diizinkan untuk bertanding. Mereka duduk bersimpuh di tengah hujan yang melanda. Melihat itu, Lee Bun Hee dan yang lainnya tak kuasa menahan tangis. Pelatih Jo kemudian memutuskan untuk mengizinkan mereka bertanding di final, walaupun keputusan tersebut mendapat pertentangan dari Kepala Keamanan Korea Utara. Dia mengatakan akan bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang telah diambil. 당의 명령을 어기갔단 뜻이오. 뼛속 깊이까지 박혀 있는 사람이오. Singkat cerita, tim Korea Utara diizinkan untuk bertanding dan mereka semua menghampiri tim Korea Selatan di bawah. Mereka pun saling berpelukan satu sama lain dan berbahagia di bawah hujan yang melanda. Pertandingan final antara Korea dan Cina akhirnya digelar. Semua penonton tampak antusias menantikan pertandingan ini. Dan seperti biasa, pertandingan ini akan diadakan dalam 5 babak. 4 babak pertama, tunggal, dan 1 babak terakhir adalah ganda. Tunggal pertama dimainkan oleh Junghwa. Pertandingan berjalan sengit, namun akhirnya dimenangkan oleh Junghwa. 네, 현정화 선수의 백핸드 서브. 강호에 받았습니다. 네, 좋습니다. 현정화 스매시. 성공! 현정화 선수 정말. Sedangkan babak kedua dimainkan oleh Lee Bun Hee. Pertandingan berjalan cukup sengit juga. Namun karena kondisinya belum fit, Lee Bun Hee pun kalah di babak kedua. 네, 동료령 스매싱. 이분이 선수. Babak ketiga dimainkan oleh Yeonjung. Pada babak ini Yeonjung tampak kewalahan saat menghadapi lawan. Singkat cerita, Yeonjung pun kalah di pertandingan tersebut. Babak keempat dimainkan oleh Sonbuk. Pada babak ini, walaupun di awal-awal Sonbuk tertinggal poin, namun berkat semangat yang diberikan penonton dan rekan setimnya, akhirnya Sonbuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan tibalah saat yang dinantikan. Pertandingan ganda terakhir penentu kemenangan dari kedua tim. Pertandingan berjalan sangat sengit. Kedua tim tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Saat pertandingan berlangsung, hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba di tengah pertandingan, Lee Bun Hee jatuh yang membuat dirinya tidak kuat untuk bertanding. Namun karena ini adalah pertandingan final, Lee Bun Hee tetap berusaha keras agar bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Pertandingan kembali dimulai dan kedua tim tampak saling serang satu sama lain. Rally ini dimenangkan oleh tim Korea. Namun pelatih dari Cina tak terima. Dia menendang pembatas lapangan yang membuat wasit pertandingan menghampirinya. Saat wasit menghampiri pelatih Cina, tampak ada sesuatu yang janggal dari mereka berdua. Dan benar saja ketika Lee Bun Hee melakukan servis tersebut dianggap pelanggaran. Katanya, bola yang dilemparkan oleh Lee Bun Hee sengaja berputar, yang mana hal itu tidak diperbolehkan. Merasa ada yang salah, pelatih Park pun melakukan protes. Dan protes itu berujung pada pemberian kartu kuning oleh wasit kepada pelatih Park. Kemudian Lee Bun Hee melakukan servis sekali lagi. Dan lagi-lagi servis itu dianggap pelanggaran. Keputusan ini sangat merugikan bagi tim Korea. Pelatih Jo yang tak terima memasuki lapangan. Ia melakukan protes karena menurutnya servis yang dilakukan oleh Lee Bun Hee tidak ada pelanggaran sama sekali. Karena pelatih Jo masih tak terima dengan keputusan tersebut, wasit pun memberikan kartu merah yang membuat pelatih Jo harus diusir dari lapangan. Setelah itu, pertandingan kembali dilanjutkan dan servis kali ini berhasil mengejar ketertinggalan tim Korea dari Cina. Singkat cerita, setelah berusaha sebaik mungkin, akhirnya tim Korea bersatu memenangkan pertandingan tersebut. Semuanya bersorak-sorai bergembira dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dinantikan pun akhirnya didapatkan berkat usaha keras dari masing-masing tim. Tangis haru pun pecah saat Lee Bun Hee dan Junghwa mengangkat piala kemenangan.
perpisahan kedua tim tak terelakkan lagi. Momen-momen yang membuat mereka semua tak bisa menahan tangis. Pertandingan ini membuat hubungan di antara mereka sangat berarti sampai-sampai cincin pemberian sang ayah diberikan sebagai tanda hubungan mereka bukanlah rival semata, tapi sebagai sahabat yang tak hilang begitu saja. Walaupun nantinya mereka akan bertanding sebagai lawan. Dan film pun tamat. 이게 정호 아버지가 Nah, itulah dia alur cerita film S1. Sebuah film yang memperlihatkan untuk pertama kalinya Korea Utara dan Korea Selatan bersatu. Kebersamaan ini telah berhasil membuat kedua negara memenangkan pertandingan tenis meja di tingkat dunia. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini ya. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!